Pengertian penelitian. Riset atau penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menemukan masalah, peristiwa, maupun fenomena. Karena itulah, diperlukan suatu solusi dan saran untuk mengatasi masalah yang muncul sehingga para ilmuwan dituntut untuk melakukan penelitian dan menemukan solusi, penjelasan, serta penerapannya. Penelitian perlu dilakukan untuk mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan, serta untuk memecahkan masalah dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Kegiatan penelitian harus dikerjakan dengan seksama dari tahap awal hingga metodologi yang benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jenis penelitian. Penelitian secara luas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu penelitian dasar atau fundamental, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Berikut penjelasan dari ketiga jenis penelitian utama tersebut. Yang pertama, penelitian dasar atau fundamental merupakan penyelidikan atas prinsip-prinsip dasar dan alasan terjadinya suatu peristiwa, proses, atau fenomena tertentu. Ciri penelitian dasar antara lain, investigasinya mengacu pada suatu fenomena alam atau yang berkaitan dengan sains murni, tidak mengarah pada penggunaan atau penerapan langsung, tidak berkaitan dengan pemecahan masalah praktis yang menjadi perhatian langsung, memberikan wawasan yang sistematis dan mendalam ke dalam suatu masalah, memfasilitasi ekstraksi penjelasan dan kesimpulan secara ilmiah serta logis, membantu membangun batas-batas pengetahuan baru. Hasil penelitian dasar menjadi dasar bagi banyak penelitian terapan. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan berguna untuk memecahkan masalah tertentu yang menggunakan teori dan prinsip yang dikenal dan diterima sehingga hasilnya memiliki penerapan langsung. Ciri dari penelitian terapan yaitu mempelajari kasus individu atau spesifik tanpa tujuan untuk menggeneralisasi, ditujukan untuk variabel apapun yang membuat perbedaan sesuai keinginan, mencoba mengatakan bagaimana hal-hal bisa diubah, dan mencoba mengoreksi fakta yang bermasalah. Macam-macam penelitian terapan antara lain yaitu 1. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus menjawab pertanyaan bagaimana, apa, kapan, dan di mana jika masalah penelitiannya mengapa. 2. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menerapkan penalaran dan menggunakan kata-kata serta bertujuan untuk mendapatkan makna, merasakan, dan mendeskripsikan situasi. Penelitian kualitatif memiliki ciri antara lain, data kualitatif tidak dapat dibuat grafik, mengandalkan aktivitas eksplorasi untuk menyelidiki mengapa dan bagaimana pengambilan keputusan menggunakan pendekatan deduktif-induktif, di mana pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, serta adanya tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Syarat nilai menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Ketiga, penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, lebih menonjol ketika disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh dengan nilai-nilai otentik. Menggunakan ilmu statistika, menyelidiki apa, di mana, dan kapan pengambilan keputusan, menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel, bentuk uraian naratif, menggunakan analisis deskriptif, serta berdasarkan seperangkat tes dan berdasarkan angket. Keempat, penelitian campuran. Penelitian campuran atau mixed melibatkan pencampuran metode kuantitatif dan kualitatif atau karakteristik paradigma. Sifat datanya adalah campuran variabel,
kata, dan gambar. Metode penelitian campuran mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, yaitu kuantitatif dan kualitatif, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Kelima, penelitian historis. Jenis penelitian ini berkaitan dengan analisis yang logis terhadap kejadian yang telah terjadi dan berlangsung di masa lalu. Tujuannya adalah untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dari kejadian yang telah berlangsung. Kejadian penelitiannya difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu, dan hasilnya digunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan sebagai antisipasi kejadian yang akan datang. Keenam, penelitian eksploratori. Bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan riset dan tidak bermaksud untuk menawarkan solusi final dan konklusif untuk masalah yang ada. Biasanya dilakukan untuk mempelajari suatu masalah yang belum didefinisikan secara jelas. 7. Penelitian survei. Dalam penelitian survei, peneliti membuat kuesioner dan menyebarkan kepada responden yang memberikan jawaban. Umumnya, ini digunakan untuk mendapatkan informasi cepat dan langsung dari sumber utama. Pengambilan sampel pada jumlah tertentu, tapi mampu menggeneralisir dan merumuskan kesimpulan dari keseluruhan populasi yang ingin diteliti. 8. Penelitian longitudinal adalah desain penelitian yang melibatkan pengamatan berulang dari variabel yang sama dalam jangka waktu pendek atau panjang. Penelitian ini dilakukan secara longitudinal melibatkan pengumpulan data di banyak titik waktu atau rentang waktu. 9. Penelitian cross-sectional adalah studi di mana datanya dikumpulkan sekali selama periode hari, minggu, atau bulan, bertujuan untuk eksplorasi atau deskriptif. 10. Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan objek tertentu. Penelitian ini akan dilakukan perbandingan atau komparasi mengenai dua atau lebih objek tertentu yang akan diteliti. Nantinya hasil penelitian akan menemukan manakah yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambilan keputusan terkait topik. Jenis penelitian yang ketiga yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Macam-macam penelitian pengembangan antara lain: 1. Penelitian ex post facto. Penelitian ini digunakan setelah suatu kejadian terjadi, kemudian dicari apa saja faktor dan variabel yang mungkin dapat mempengaruhi sebuah kejadian yang telah terjadi dan memiliki dampak signifikan. Bertujuan untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan yang sudah terjadi. 2. Penelitian eksplanatori. Penelitian ini menggunakan korelasi untuk mempelajari hubungan antara dimensi atau karakteristik dari individu, kelompok, situasi, atau peristiwa yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 3. Penelitian evaluasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dari suatu kejadian, kegiatan, dan produk. 4. Penelitian action bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah dan problematika tertentu pada lingkup organisasi atau kelompok, bukan untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. 5. Penelitian berorientasi kebijakan dirancang untuk menginformasikan atau memahami satu atau lebih aspek dari proses kebijakan publik dan sosial. 6. Penelitian kebijakan dilakukan terhadap masalah-masalah yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. 7. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol.
8. Penelitian naturalistik, bertujuan untuk meneliti pada kondisi objek alami. 9. Penelitian teori testing, bertujuan untuk menguji validasi suatu unit dan merupakan proses untuk memastikan apakah bukti empiris dalam suatu kasus mendukung atau tidak terhadap teori yang diberikan. 10. Penelitian asosiatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini hanya akan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti.